Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di podcast Korem 051 di Jakarta. Dengan saya, Peltu Kuat Marunan. Kali ini akan membahas tentang informasi penting mengenai penerimaan secata PK TNI AD tahun 2025. Bagi kalian yang berminat untuk berkarir di TNI AD, kami informasikan bahwa proses penerimaan ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi bagi adik-adik sekalian yang punya tekad kuat dan ingin mengabdi kepada negara, jangan lewatkan kesempatan ini. Kami akan membahas segala hal yang perlu kalian ketahui tentang proses seleksi dan bagaimana persiapannya. Saat ini kami bersama Kasipes Korem 051 Jakarta dengan Bapak Kolonel Infanteri Dimas Santosa akan menjelaskan informasi tentang penerimaan secata PK TNI AD tahun 2025. Mohon izin Bapak berkenan menjelaskan secara singkat apa itu secata TNI AD dan mengapa ini menjadi peluang besar bagi pemuda Indonesia. Terima kasih Bu Marwan. Sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya. Siap, silahkan. Nama saya Kolonel Infanteri Dimas Santosa. Saya di sini di Korem 051 ini menjabat sebagai Kasipes Kasrem 051 Jakarta. Salah satu tugas dari Kasipes ini dalam bidang penerimaan prajurit adalah kita mensosialisasikan bagaimana tentang penerimaan prajurit, salah satunya mungkin dari Tamtama, Bintara, juga Perwira, itu menjadi bagian dari tugas bagian personalia secara umum. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, dalam waktu dekat ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini membuka peluang bagi seluruh pemuda di Indonesia untuk bergabung menjadi Tentara Nasional Indonesia, khususnya yang dibuka ini adalah di golongan Tamtama. Dibuka pendidikan pada bulan Maret nanti. Secara umum kita tahu bahwa di Tentara Nasional Indonesia ini ada 3 golongan, ada Perwira, Bintara, dan Tamtama. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan sedang dibuka ini adalah pendidikan untuk secata PK TNI AD untuk pendidikan tahun 2025. Apa itu secata PK? Secata PK ini adalah, kalau secata itu sekolah calon Tamtama. Nah, PK sendiri itu artinya prajurit karir. Artinya ini prajurit Tamtama yang bisa berkarir di TNI AD. Ini dibuka untuk tahun 2025 ini. Kemudian pendaftarannya juga ini dimulai secara online. Pendaftaran ini dimulai secara online, ini bisa dibuka di mana saja gitu. Artinya setelah kita mendaftar secara online, nanti kita bisa juga melakukan validasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau di Kodam Jaya ini tempatnya adalah di Ajendam Jaya di Jakarta. Mungkin itu dulu Bu. Siap. Ada lagi Pak, selanjutnya mungkin banyak nih Pak. Selanjutnya. Apakah dalam proses penerimaan sebagai prajurit TNI AD, para kandidat tidak dipungut biaya apapun? Mohon izin berkenan Bapak dijelaskan. Kalau dalam pendaftaran untuk tentara ini, kita bilang ke persyaratannya dulu mungkin Bu ya. Iya. Persyaratannya itu ini sudah dicantumkan juga di dalam, kalau kita buka situs online-nya itu ada di rekrutmen TNI AD. Di sana kita bisa buka. Di sana ada persyaratan-persyaratan apa saja yang kita harus penuhi untuk bisa melakukan pendaftaran. Nah, dalam pendaftaran sendiri dan juga termasuk dalam prosesnya itu, ini tidak dipungut biaya. Artinya tidak ada biaya kita mulai dari pendaftaran, oh ini biaya untuk ambil formulir seperti itu, atau biaya-biaya lainnya dalam pendaftaran apa saja, dalam melakukan tes apa saja, itu tidak ada. Jadi tidak dipungut biaya dalam pendaftaran juga, termasuk dalam proses seleksi. Juga sih mungkin untuk pendaftaran mengikuti seleksi secata TNI AD tahun 2025, mendaftarnya mungkin di mana? Nah,
Kalau untuk pendaftaran, tadi sudah saya sampaikan bahwa pendaftaran itu mulai dari pendaftaran online. Iya. Online, jadi kita bisa buka situsnya rekrutmen TNI AD. Nah, nanti di sana kita bisa memasukkan apa saja yang dimintanya di sana, mulai dari mungkin data diri kita dan juga salah satunya adalah data-data atau apa seperti dokumen-dokumen, misalnya ada dokumen-dokumen yang perlu juga kita upload di sana. Mungkin seperti ijazah SD. Ya, seperti ijazah, kemudian ya itu harus diupload juga, dimasukkan di pendaftaran online itu. Nah, setelah pendaftaran online di sana nanti setelah kita daftar itu ada surat bahwa kita sudah mendaftar. Nah, itu bisa kita print, nanti. Nah, inilah surat ini yang kita bawa ke agenda untuk melaksanakan validasi. Validasi itu apa? Validasi adalah memang membuktikan bahwa dokumen kita atau yang kita masukkan di dalam data tadi benar. Artinya di sana nanti akan dicek dokumennya mana, kemudian apakah sesuai dengan persyaratan. Di sana lagi nanti akan diukur tinggi juga. Nah, tinggi seperti yang diketahui bahwa sekarang ini tinggi yang dipersyaratkan adalah 158 untuk tamtama prajurit karir ini, 158 cm. Itu akan diukur lagi di sana nanti dengan alat yang sudah tervalidasi, artinya alat ini sudah cukup standar. Nah, itu digunakan juga di seluruh Indonesia. Kadang seperti ini Bu, ada juga orang daftar, dia tingginya, Pak saya tingginya sudah 158 ini, saya sudah ukur di rumah, tapi begitu sampai di tempat kok tidak nyampe begitu. Nah, ini kadang memang alat ukur berbeda. Tetapi untuk alat ukur sendiri yang digunakan untuk validasi yang ada di agenda ini sudah terkonfirmasi, artinya sudah sama semua seluruh Indonesia. Itulah yang alat yang akan digunakan validasi. Mungkin izin kasih untuk supaya pemuda-pemuda Indonesia tahu tahapan seleksi yang harus dia lalui apa saja untuk gambaran mereka biar tahu. Ya. Jadi setelah tadi kita melaksanakan validasi dan data itu benar dan juga dinyatakan oleh panitia yang menerima itu, ini bisa silakan nanti untuk melanjutkan tahap seleksi berikutnya. Nah, nanti di sana kita akan dikasih jadwal untuk melaksanakan seleksi berikutnya apa. Nah, seleksi sendiri atau tahap-tahap dalam seleksi ini yang perlu itu adalah pertama tadi administrasi. Secara administrasi dia lulus, kemudian berikutnya adalah tentu kesehatan. Nah, kesehatan ini dibagi dua juga. Yang pertama nanti kesehatan luar. Kesehatan luar ini yang bisa terlihat kita, yang tidak terlalu memerlukan alat, jadi bisa dicek. Namanya kalau kita bilang itu kesehatan pertama, kesehatan pertama. Nah, setelah kesehatan tentu nanti ada juga tes jasmani. Nah, tes jasmani ini di sana menyangkut kekuatan jasmani seperti lari 12 menit, kemudian juga ada kesegaran B. Kesegaran B itu mulai dari pull up, sit up, kemudian shuttle run, dan juga nanti ada tes ketangkasan. Tes ketangkasan itu berenang sini yang di tesnya. Itu untuk tahap-tahap tes sampai dengan tadi tes fisik. Kemudian tes berikutnya juga adalah tes akademik. Ada juga tes akademik. Tes akademik ini melalui tes secara tertulis, bisa juga tes secara online, nanti tergantung dari panitia apakah yang disiapkan tertulis atau secara online. Ini untuk kemampuan-kemampuan yang sifatnya umum, artinya kemampuan yang sudah dipelajari di sekolah atau juga kemampuan yang perlu diketahui oleh panitia sendiri. Di samping itu juga ada tesnya yang tadi nanti ada tes psikologi. Secara psikologi ini akan dilaksanakan tes untuk mengetahui tingkat psikologi seseorang dan juga kemampuannya dalam beradaptasi nanti ke depannya dalam lingkungan
tentara, khususnya Tentara Nasionalis Angkatan Darat. Mungkin apa yang menjadi kriteria kelulusan dalam seleksi secara TNI untuk menjadi lulus dia menjadi prajurit langsung pendidikan apa saja waktu tes? Mungkin dia yang larinya hanya 2,5 km itu pasti apa itu udah masuk lulus apa gimana itu kriterianya? Ya, untuk kriteria sendiri tentu kita tentara itu ada standarnya, mulai dari tadi kalau melalui pertama kita kesehatan tentu ada standarnya kesehatan itu seperti apa? Misalnya mata tidak minus, nah itu salah satu standar kesehatan. Kemudian kalau secara fisik tadi yang dites adalah pertama lari. Lari ini ada standarnya juga, minimal lari ini ya kalau memang sejauh-jauhnya, artinya dalam waktu 12 menit dia bisa menempuh berapa meter. Kalau yang bagus ya bisa sampai 3.200, 3.000, tapi minimal dia bisa menempuh 2.400. Artinya kalau dalam stadion itu 400 meter itu minimal dia bisa 6 kali atau 6 keliling untuk melaksanakan. Itu untuk lari sendiri. Kemudian kalau untuk pull up ini yang bagusnya kalau dengan standar umur ini 18 itu nilai 100-nya. 18 nilai 100. Ya tinggal dikurangi saja. Kalau saya mau capai nilai 100 berarti harus 18 gitu ya. Jadi kalau pull up, kalau sit up sendiri kalau nilai 100-nya itu 43. Wah, kalau saya mau mencapai nilai 100 atau nilai terbaik saya harus bisa sampai 43. Kemudian demikian juga dengan push up juga sampai 43 tadi. Kalau saya mau capai nilai 100 ya minimal harus segitu. Bagaimana kalau di bawah itu ya? Di bawah itu tentu nilainya juga turun juga, tidak sampai segitu. Kemudian kalau sateran ini lari angka 8. Lari angka 8 itu ya dengan waktu kalau nilai 100-nya itu bisa 6 atau 7 kan. Tapi kalau kita lebih, artinya waktunya lebih mungkin sampai 8 detik atau ya itu misalnya ya nilainya juga lebih akan ya turun tentu nilainya. Kalau itu kan cepat-cepatan, kalau nilainya misalnya 5 detik nilainya 100 itu, tapi kalau sampai 14 detik nanti ya itu sudah nilainya sudah turun, artinya kan makin lama dia larinya itu. Oke, berarti kalau untuk mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi seleksi secara TKTNI aja ini nggak sih? Nah, untuk mempersiapkan dia mau kan kita data online, atau mau tes kita sebelumnya mungkin 1 bulan atau 3 bulan sebelumnya mempersiapkan fisik kita itu dengan cara bagaimana atau cek kesehatannya di mana itu gitu. Nah kalau untuk persiapan ini lebih mundur lagi waktunya itu pasti akan lebih baik. Artinya apa? Artinya bahwa setiap kita yang akan menempuh suatu tes atau ini kan ibarat pertempuran lah ya. Pertempuran itu kita harus sejauh mungkin kita harus lebih siap dulu. Pertama kalau kita mau tahu kesehatan kita nih sebenarnya sudah masuk standar belum sih? Sudah masuk kita ini sehat atau enggak? Tentu kita sebelum dites orang ya kita ngetes diri kita sendiri dulu. Mungkin kita ambil waktu nanti kita coba ke bagian kesehatan atau ke rumah sakit. Di sana juga mungkin kita melaksanakan check up sendiri juga. Medical check up itu kita melaksanakan, kita ini ada sakit apa. Kalau memang kita dinyatakan sudah sehat, berarti kan kita secara sendiri juga sudah pede, kesehatan saya sudah bisa nih untuk melaksanakan kesehatan. Kemudian kalau secara fisik juga, kita menyiapkan diri. Ini kan namanya fisik kan tidak bisa ujuk-ujuk kalau tiba-tiba gitu. Tiba-tiba, saya mau lari dapat 6 keliling, tidak mungkin saya tiba-tiba langsung lari 6 keliling. Pasti saya harus ada rutinitas sebelum itu. Prosesnya itu. Kecuali orang ini memang setiap harinya dia masih sekolah itu lari dari rumah ke sekolahnya itu lari, mungkin dia secara alami sudah terbiasa gitu. Nah ini yang orangnya biasa. Kalau kita tidak ya kita harus melatihkan diri, cari waktu sendiri untuk latihan lari, kemudian juga latihan fisik lain seperti di pull up. Ini tidak akan tiba-tiba, kita harus sering-sering latihan. Artinya latihan itu ya mungkin kalau yang alami itu orang manjat-manjat lah gitu.
manja-manja. Tapi kalau yang tidak kita mengikuti ke tempat pelatihan, tentu pelatihan yang benar, artinya ke pelatihan memang latihan harus seperti apa nanti akan kita diajari. Di sini juga kita di Korem ini juga ada pelatih-pelatih di Korem atau di Kodim itu Bu, ada mungkin kalau kita datang ke sana kita minta untuk dilatihkan, itu tentu ada personel dari Korem atau Kodim yang dengan senang hati untuk membantu warga masyarakat yang akan mendaftar tentara untuk dilatihkan. Apa sih yang perlu dilatih? Dari fisik itu bagaimana apa yang dilatihkan? Sertifikat akan senang hati mereka untuk mengajari. Baik, izin Bapak, mungkin ada pesan dari Bapak Kasubes untuk para pemuda Indonesia yang ingin bergabung melalui secatat PKTAD tahun 2025 ini. Ya, kami kepada seluruh pemuda, khususnya di wilayah Korem 051 Wijayakarta ini, kami berpesan bahwa ayo mari kita bergabung bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui penerimaan secata PK tahun 2025. Di sini kami jamin bahwa dalam rekrutmen, dalam seleksi, dalam pendidikan itu tidak akan ada dipungut biaya. Jadi semuanya gratis, dan ini adalah kita dengan tujuan untuk mencari putra terbaik bangsa yang akan mengabdikan dirinya melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Demikian informasi lengkap mengenai penerimaan secata PKTAD tahun 2025 yang gratis dan tidak dipungut biaya. Ini adalah kesempatan emas bagi para pemuda yang ingin mengabdi kepada negara tanpa adanya beban biaya. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin, ikuti proses seleksi dengan penuh semangat, dan jadilah bagian dari kebanggaan TNI AD. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami kali ini. Tetap semangat, Wijayakarta berguna dan bermanfaat untuk masyarakat.